Heraklitus, filsuf Yunani abad ke-5, sebelum Masehi, pernah mengemukakan sebuah pandangan yang terdengar hampir gila. Perang adalah ayah dari segala sesuatu. Bagi sebagian orang, ungkapan itu sekadar metafora. Namun bagi Heraklitus, itu adalah kenyataan telanjang. Keteraturan tidak lahir dari harmoni, melainkan dari pertarungan, gesekan, serta kekacauan yang tak pernah berhenti. Kita terbiasa membayangkan dunia yang ideal sebagai sesuatu yang stabil, rapi, dan teratur. Kita mendambakan keseimbangan, ketenangan, dan struktur yang mapan. Akan tetapi, apa yang tampak sebagai ketertiban sejatinya hanyalah lapisan tipis di atas arus besar yang liar, arus konflik, keruntuhan, dan perubahan mendadak. Inilah inti paradoks yang mengusik. Tanpa kekacauan, keteraturan tidak mungkin ada. Tanpa kehancuran, penciptaan pun takkan lahir. Kekacauan bukan ancaman bagi stabilitas, melainkan justru fondasi dari stabilitas itu sendiri. Maka pertanyaannya, beranikah kita membuka tirai dan memandang keteraturan bukan sebagai anugerah dari ketenangan, melainkan sebagai anak kandung dari kekacauan? Nietzsche, berabad-abad setelah Heraklitus, menegaskan kembali sebuah kebenaran yang sama menusuknya. One must still have chaos in oneself to give birth to a dancing star. Ia tidak sedang mengagungkan kekacauan sebagai anarki tanpa arah, melainkan membuka tabir terdalam dari realitas. Bahwa setiap keindahan, setiap puncak pencapaian, sesungguhnya lahir dari benturan kekuatan yang tak terkendali. Apa yang kita sebut keteraturan hanyalah ilusi yang dipoles oleh persepsi manusia. Pada hakikatnya, keteraturan adalah pola sesaat yang muncul dari kekacauan yang senantiasa bergerak. Sama seperti gelombang laut yang tampak menenangkan, padahal sebenarnya merupakan hasil dari tarikan angin, gravitasi, dan gaya-gaya yang saling berlawanan. Yang kita sebut stabilitas sejatinya hanyalah titik beku sesaat dari dinamika yang tak pernah berakhir. Keseimbangan bukanlah kondisi alami, melainkan hasil dari ketegangan yang terus dijaga. Sama seperti sebuah jembatan yang tampak kokoh karena adanya gaya tarik dan tekan yang saling berlawanan, dunia pun berdiri karena permainan tarik-menarik antara keteraturan dan kekacauan. Inilah hal yang kerap kita lupakan. Tanpa adanya kekacauan, keteraturan tak pernah benar-benar bisa hadir. Kekacauan adalah denyut tersembunyi yang membuat dunia terus hidup. Untuk melihat kebenaran ini dengan jelas, cukup perhatikan dunia modern kita. Ambil contoh media sosial, sebuah lanskap yang tampak penuh keteraturan algoritmik. Di balik layar, sistemnya disusun oleh kode yang kaku, logika matematis, dan pola perilaku pengguna. Namun, yang membuatnya bernapas bukanlah keteraturan itu sendiri, melainkan kekacauan interaksi manusia. Komentar yang meledak tanpa bisa diprediksi, tren yang muncul dari hal sepele, dan viralitas yang tak seorang pun mampu meramalkan. Statistik sederhana menyingkap ironi ini. Sebuah riset mengungkap bahwa 80% konten viral di TikTok berasal dari ide-ide yang bahkan penciptanya tidak pernah menyangka akan tersebar luas. Dengan kata lain, keteraturan platform tidak pernah cukup untuk menjelaskan fenomena yang muncul di permukaan. Hal yang sama juga berlaku pada ekonomi global. Pasar saham terlihat seperti sistem rapi dengan grafik dan angka, namun seluruhnya bisa goyah hanya karena satu rumor, satu gejolak politik, atau satu tweet dari seorang figur berpengaruh. Disinilah pelajaran kerasnya, keteraturan hanyalah lapisan tipis. Di baliknya, kekacauanlah yang sebenarnya menggerakkan perubahan. Dunia modern dengan segala kecanggihan teknologinya hanyalah panggung baru bagi hukum kuno. Tanpa chaos, tidak akan ada inovasi, tidak akan ada transformasi. Bayangkan seorang fisikawan yang terobsesi menemukan teori segalanya, sebuah hukum tunggal yang dapat menjelaskan seluruh alam semesta. Ia menggambar persamaan, membangun simulasi, dan merancang model yang tampak sempurna. Namun setiap kali ia merasa sudah berada di ambang kebenaran, selalu muncul partikel baru, anomali baru, sebuah celah kecil yang membuat seluruh teorinya runtuh. Hingga akhirnya ia menyadari, justru kekacauan kuantumlah yang menjadi jantung realitas. Di sebuah studio penuh kanvas, seorang pelukis berusaha menyalin alam dengan presisi matematis. Setiap garis lurus, setiap proporsi dihitung dengan teliti. Hasilnya memang indah, namun dingin, seperti potret tanpa jiwa. Lalu, dengan satu sapuan spontan, satu goresan salah yang tidak direncanakan, lukisannya tiba-tiba hidup. Kekacauan kecil itu menyalakan roh seni. Seorang wirausahawan memulai bisnis dengan rencana yang rapi, strategi pemasaran sempurna, dan prediksi pasar yang terukur.
Namun kenyataan segera menghantam. Krisis global, perilaku konsumen bergeser, pesaing baru bermunculan. Ia hanya bisa bertahan karena berani berimprovisasi, memeluk ketidakpastian, dan mengubah kekacauan menjadi peluang. Ketiga kisah ini, bila dipandang secara bersamaan, menyingkap sebuah pola abadi. Keteraturan hanyalah ilusi yang rapuh. Justru kekacauan, ketidakpastian, ketidakterdugaan, dan kesalahan yang membuat ilmu pengetahuan terus berkembang, seni tetap bernapas, dan bisnis mampu bertahan hidup. Mari kita beri nama pada pola ini, arsitektur kekacauan. Sebuah istilah yang terdengar kontradiktif, sebab bagaimana mungkin sesuatu yang acak, liar, dan tak terkendali bisa disebut arsitektur, yang biasanya diasosiasikan dengan ketertiban dan desain. Namun justru disitulah letak kebenarannya. Kekacauan bukanlah kehancuran total, melainkan bahan mentah yang memungkinkan keteraturan lahir. Dalam teori kompleksitas, ada istilah edge of chaos, batas tipis di mana sistem tidak terlalu kaku hingga mati, tetapi juga tidak terlalu kacau hingga hancur. Di titik inilah inovasi, kreativitas, dan evolusi muncul. Arsitektur kekacauan bisa kita temukan di berbagai bidang. Dalam biologi, mutasi genetik yang tampak acak justru membuka jalan bagi evolusi spesies. Dalam ekonomi, krisis pasar seringkali melahirkan model bisnis baru yang lebih adaptif. Bahkan dalam kehidupan pribadi, peristiwa tak terduga, kehilangan pekerjaan, patah hati, kegagalan besar, sering menjadi titik balik yang membangun fondasi kehidupan baru. Dengan menamai fenomena ini, kita mulai menyadari bahwa kekacauan bukanlah lawan dari keteraturan. Ia justru merupakan fondasi tersembunyi yang menyangga setiap bentuk keteraturan yang kita kenal. Untuk memahami hubungan antara kekacauan dan keteraturan, mari kita sederhanakan dalam sebuah rumus. Keteraturan adalah hasil dari kekacauan yang dikelola, ditambah adaptasi, lalu dikurangi kekakuan. Di sini, kekacauan bukanlah sesuatu yang dihapus, melainkan energi mentah yang perlu dikelola. Adaptasi adalah kemampuan sistem atau manusia untuk merespons perubahan dengan kreatif. Sementara itu, kekakuan adalah musuh terbesar. Terlalu banyak aturan, terlalu besar ketakutan terhadap perubahan, hingga akhirnya sistem runtuh karena tak mampu menyesuaikan diri. Contoh paling jelas terlihat pada tubuh manusia. Otot tidak tumbuh karena kenyamanan, melainkan melalui stres, mikrorobekan yang tampak merusak, namun justru melahirkan kekuatan baru. Sama halnya dengan pikiran. Ide segar muncul ketika asumsi lama diguncang, ketika otak dipaksa keluar dari jalur rutinnya. Rumus ini juga memperlihatkan mengapa sistem sosial atau politik yang paling tangguh bukanlah yang steril dari konflik, melainkan yang bisa menyalurkan konflik menjadi perubahan konstruktif. Tanpa dosis kekacauan, inovasi tak akan pernah lahir. Dengan kata lain, keteraturan bukanlah absennya kekacauan. Ia adalah hasil dari kekacauan yang berhasil dijinakkan. Seorang filsuf Yunani, Heraklitus, pernah berkata, "Perang adalah bapak segala sesuatu." Kutipan ini kerap disalahartikan seolah ia meromantisasi kekerasan. Padahal maknanya jauh lebih dalam. Ia menyinggung konflik sebagai prinsip dasar realitas, bahwa setiap keteraturan, setiap struktur, lahir dari ketegangan antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Dalam biologi, kehidupan hadir dari tarik-menarik antara entropi yang ingin melarutkan segalanya dan mekanisme bertahan hidup yang berusaha mempertahankannya. Dalam masyarakat, stabilitas politik tidak lahir dari absennya konflik, melainkan dari konflik yang dialirkan ke arena terkelola, pemilu, debat publik, hingga kompetisi pasar. Nietzsche kemudian menggemakan gagasan ini dengan lebih radikal. Kau harus memiliki kekacauan dalam dirimu untuk melahirkan bintang yang menari. Ia menekankan bahwa tanpa keberanian menanggung ketidakpastian, kita hanya akan terjebak dalam keteraturan palsu, hidup yang stagnan, aman, tapi hampa makna. Kedua kutipan ini memberi kita pelajaran penting. Kekacauan bukan sekadar gangguan. Ia adalah syarat lahirnya sesuatu yang baru, bukan musuh keteraturan, melainkan fondasi yang membuat keteraturan menjadi mungkin. Disinilah paradoks itu tampak. Manusia selalu mendambakan keteraturan, tetapi justru kekacauanlah yang memberi arti. Kita merindukan ketenangan, namun merasa jenuh saat segalanya terlalu stabil. Kita mengejar keamanan, namun diam-diam mengagumi mereka yang berani mengguncangnya. Perhatikan bagaimana masyarakat modern berjalan. Kita dijejali slogan tentang harmoni sosial, stabilitas politik, dan keseimbangan hidup. Namun di balik layar,
Ekonomi global sesungguhnya bergantung pada siklus krisis, resesi, kebangkrutan, bahkan perang yang justru melahirkan sistem baru. Individu pun terjebak dalam ironi yang sama. Kita diajarkan untuk menapaki jalan lurus, padahal justru melalui kebingungan, kegagalan, dan kehancuran pribadi, karakter sejati seseorang ditempa. Tidak ada penemuan besar lahir dari keteraturan yang nyaman. Semuanya selalu bermula dari kekacauan pikiran, pertentangan ide, dan keberanian menantang yang mapan. Ironinya jelas, saat kita berusaha menyingkirkan kekacauan demi hidup yang rapi, kita justru membunuh peluang untuk bertumbuh. Dan ketika kita mencoba menghindari konflik, yang terjadi hanyalah akumulasi ketegangan yang suatu saat akan meledak lebih dahsyat. Keteraturan yang kita agungkan seringkali hanyalah topeng tipis di atas samudera chaos. Tanpa fondasi itu, tak ada struktur yang mampu bertahan lama. Pada akhirnya, kekacauan bukan hanya sekadar gangguan yang harus ditekan. Ia adalah denyut nadi yang tersembunyi di balik keteraturan. Apa yang terlihat sebagai keruntuhan seringkali hanyalah fase transisi menuju bentuk yang lebih matang. Apa yang tampak sebagai konflik pada kedalaman tertentu justru berfungsi menyaring yang lemah agar yang kuat bisa bertahan. Kesalahan terbesar manusia adalah memperlakukan chaos sebagai musuh. Padahal, ia adalah guru yang keras namun jujur. Ia meruntuhkan ilusi, menghancurkan kenyamanan semu, dan memaksa kita menatap kebenaran tanpa tabir. Memahami pola ini berarti melangkah menuju kebebasan. Bukan lagi terjebak dalam rasa takut akan keruntuhan, melainkan belajar menari di tengah pusaran badai. Keteraturan sejati bukanlah ketiadaan kekacauan, melainkan kemampuan menata diri di atas gelombangnya. Jika kekacauan adalah fondasi keteraturan, maka pertanyaan besarnya ialah, bagaimana manusia dapat hidup bukan sekadar bertahan di tengah arusnya? Jawabannya tentu bukan dengan melawan atau berusaha meniadakan kekacauan, sebab itu mustahil. Sebaliknya, kuncinya terletak pada membangun diri agar cukup tangguh untuk menunggangi badai. 3 pilar utama menjadi landasan dalam proses ini. 1. Kedaulatan ekonomi. Kekacauan paling nyata sering muncul dalam ranah material, krisis finansial, inflasi, atau ketidakpastian pekerjaan. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, manusia mudah diperbudak rasa takut. Kedaulatan ekonomi bukan sekadar soal kekayaan melimpah, melainkan kemampuan mengatur, membatasi, dan mengendalikan sumber daya, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada sistem yang rapuh. Inilah yang memberi ruang untuk tetap memilih bahkan ketika dunia di luar tengah bergolak. 2. Kedalaman filosofis. Tanpa kerangka berpikir yang kokoh, kekacauan dapat segera melumpuhkan jiwa. Filosofi menjadi lensa penafsir peristiwa, menjadikan tragedi bukan sekadar penderitaan, tetapi pelajaran. Filosofi ibarat peta di tengah hutan gelap. Ia tidak menghapus bahaya, namun memberi arah. Dengan kedalaman filosofis, manusia belajar menemukan keteraturan tersembunyi di balik pola yang tampak acak. 3. Tujuan yang mengonsumsi. Badai kekacauan paling mudah menelan mereka yang kehilangan arah. Namun ketika hidup diikat pada sebuah tujuan besar, yang melampaui kepentingan diri sendiri, kekacauan justru menjelma menjadi bahan bakar. Seperti api yang membara, ia tidak hanya menguji keteguhan, tetapi juga menyuplai energi untuk melompat lebih tinggi. Tujuan inilah yang membuat seseorang tahan banting, teguh, dan bahkan mampu bertumbuh di tengah guncangan. Ketiga pilar ini, ketika berpadu, mampu mengubah manusia dari sosok rapuh yang mudah terombang-ambing menjadi pribadi otonom, mandiri, dan kuat. Chaos pun tak lagi tampak sebagai kutukan, melainkan ladang kekuatan. Ia bukan penghancur, melainkan pengasah, yang membentuk keteraturan lahir dari dalam diri. Seperti yang pernah ditulis Friedrich Nietzsche, seseorang harus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk melahirkan sebuah bintang yang menari. Kekacauan bukanlah musuh keteraturan, melainkan rahim tempat keteraturan lahir. Dunia akan senantiasa bergerak, retak, dan berubah. Namun justru di dalam pusaran itu tersimpan peluang untuk menemukan arah, kekuatan, dan makna. Pada akhirnya, pertanyaan besar ini bermuara pada jawaban yang sederhana namun tajam. Mengapa kekacauan menjadi fondasi keteraturan? Karena hanya dengan berani menatapnya tanpa gentar, manusia belajar menata dirinya, dan dari dalam dirinya lahir dunia yang lebih teratur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya.
Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.